Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa di Kota Palembang menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak tingkat sekaligus kepala asrama. Angin puting beliung di Kabupaten Ogan Ilir membuat 6 rumah warga rusak parah. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu optimis logistik pemilu akan selesai tepat waktu. Seorang mahasiswa di Kota Palembang mengaku telah menjadi korban pencabulan oleh kakak tingkat sekaligus ketua kamar di asrama tempatnya tinggal. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Pria berinisial RS mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Sumatera Selatan pada Senin petang dengan ditemani kuasa hukumnya. RS yang juga mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Palembang ini mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak tingkat sekaligus kepala kamar di asrama tempatnya tinggal. Diduga perbuatan tersebut telah dilakukan terlapor sebanyak 5 kali sejak bulan Februari 2023 lalu. Kasus dugaan asusila ini terjadi di saat korban terlelap tidur di kamar asrama. Pelaku yang bertugas membangunkan mahasiswa masuk ke dalam kamar korban dan memegang alat vital korban. Korban juga sempat merekam perbuatan terlapor tersebut dengan menggunakan ponsel miliknya. Itu terjadi beberapa kali dan sudah dipersiapkan sama klien kami 2 kali direkam dan dapat. Jadi si klien kami ini sudah menghafal, maksudnya sudah mengingat kira-kira kapan beliau dibangunkan ketika subuh dan beliau sudah menyiapkan handphone di atas kepala sehingga terekam 2 kali. Sebelumnya ada yang lebih parah lagi tapi tidak terekam dan yang ini terekam 2 kali. Korban yang kini mengalami trauma sudah tidak tinggal di asrama mahasiswa. Meski demikian, korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya, menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Dwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima sejumlah kebutuhan logistik pemilu 2024 non-surat suara. Meski masih banyak kebutuhan yang belum diterima, KPU Ogan Komering Ulu optimis logistik pemilu akan selesai tepat waktu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini telah menerima 1.995 kotak suara dari 6.125 kotak suara yang dibutuhkan. Semua kotak suara saat ini berada di gudang logistik pemilu milik KPU Ogan Komering Ulu. Selain kekurangan kotak suara, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu juga masih menunggu pengiriman 4.998 bilik suara yang dibutuhkan. KPU Ogan Komering Ulu akan terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU Pusat terkait pengiriman logistik pemilu non-surat suara tahap kedua. Nanti juga akan menyusul bilik suara yang jumlahnya nanti sebesar 4.998 kotak bilik suara. Nah, ini adalah logistik non-surat suara yang dicetak lebih dahulu dan sudah melalui proses lelang yang dilakukan oleh pihak KPU RI maupun yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Kami sudah menyiapkan gudang dan pengamanannya sehingga nanti tentu kotak suara yang dikirim maupun bilik suara yang dikirim nanti terjaga sampai dengan proses pemiluan nanti. Meski logistik pemilu non-surat suara belum diterima, namun KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu optimis permasalahan logistik pemilu serentak 2024 akan selesai tepat waktu. Nantinya logistik pemilu yang telah diterima KPU Ogan Komering Ulu akan didistribusikan ke 860 TPS yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedy Dwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima logistik pemilu tahap pertama. Adapun logistik yang diterima kali ini berupa 3.400 kotak suara. Logistik pemilu ini nantinya akan didistribusikan ke 1.300 lebih TPS. Kendaraan truk bermuatan logistik pemilu tiba di gudang logistik milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Muatan itu berisi 3.400 kotak suara. Penerimaan logistik yang kali pertama ini diterima KPU Ogan Komering Ulu Selatan serta disaksikan Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan serta Polri. Tim logistik KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian langsung memeriksa surat jalan yang dibuat oleh pihak produsen. Sementara sisa logistik pemilu yang tersisa akan segera menyusul pada tahap 2 yang jadwalnya belum diketahui. Keseluruhan ada 3.400 pieces. Selain dari kotak suara, apalagi Pak? Untuk hari ini logistik baru kotak suara saja. Ini untuk tahap pertama ya? Ya, tahap pertama nanti ada jadwal kembali dari KPU RI menjadwalkan akan datang sisa logistik berikutnya. Pak, ini nanti untuk berapa TPS yang ada di Kabupaten Ogan Selatan? Kalau untuk sekarang belum kita bisa hitung karena belum datang semua logistiknya. Yang untuk hari ini belum bisa kita hitung. Untuk jumlah kerusakan juga belum bisa dipastikan? Belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap loading untuk penempatan di gudang. Logistik pemilu ini nantinya akan didistribusikan ke sejumlah TPS di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjumlah 1.352 TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkomitmen memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu dan kepastian logistik di wilayahnya. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu diimbau dapat menyalurkan hak suaranya di Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 14 Februari 2024 mendatang. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemerintah Desa Prabu Menang Kabupaten Pali menggalakkan budidaya sayur selada dengan sistem hidroponik. Mereka juga membangun greenhouse atau rumah hijau untuk menggerakkan roda perekonomian setempat. Budidaya sayur selada hidroponik. Ya, kegiatan ini dipilih pemerintah Desa Prabu Menang, Kecamatan Panukal Utara, Kabupaten Pali, untuk mengembangkan sistem pertanian modern dan berkelanjutan. Budidaya sayur selada hidroponik dinilai sebagai usaha yang memiliki keuntungan dan berpotensi besar. Untuk mengembangkan budidaya tanaman hidroponik ini, pemerintah desa bahkan membangun sebuah greenhouse atau rumah hijau dengan menggunakan anggaran desa tahun 2023. Pembangunan greenhouse ini untuk melindungi tanaman dari kondisi tertentu. Meski berusia kurang dari 1 tahun, namun tanaman selada hidroponik ini sudah 3 kali panen. Uang hasil penjualannya pun dimasukkan ke kas desa untuk membangun Desa Prabu Menang. Budidaya tanaman selada hidroponik ini merupakan hasil usulan warga kepada pemerintah Desa Prabu Menang. Selain penggunaan air jauh lebih sedikit, tanaman hidroponik tidak menggunakan lahan yang luas dan tidak membutuhkan pencahayaan yang banyak. Untuk meringankan beban dari ibu-ibu PKK untuk ada kegiatan-kegiatan bahan ini, nah itu. Pak, untuk material pembuatan ini mungkin terbilang mahal ini Pak. Mungkin berapa biaya yang kita kocek yang kita keluarkan untuk membuat seperti ini Pak? Kira-kira lah, iya, tidak terlalu jauh mahal lah. Jadi ini udah pernah panen atau gimana? Sudah 3 kali panen. Nah, untuk hasil dari panen itu kemana kita? Ini untuk perkembangan untuk dari desa, untuk masuk dana desa itu di kas desa. Diharapkan melalui budidaya hidroponik ini dapat menggerakkan roda perekonomian warga setempat. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.